Polisi melepas tembakan peringatan saat mengevakuasi pelaku penggelapan motor dari kepungan warga. Pelaku menggadaikan motor milik teman dekatnya dengan harga Rp2,5 juta. Polisi melepaskan tembakan peringatan saat mengevakuasi seorang pelaku penggelapan motor dari kepungan warga di Kecamatan Woja, Dompu, Nusa Tenggara Barat. Warga hendak menghakimi pelaku karena awalnya diduga melakukan pencurian sepeda motor. Banyaknya warga di lokasi membuat pelaku AR baru bisa dievakuasi 3 jam kemudian. Penggelapan motor terjadi 3 tahun lalu. Pelaku menggadaikan sepeda motor korban Mukhtar yang merupakan teman dekatnya seharga Rp2,5 juta. Kemudian mungkin saat berbicara ataupun tidak ditemukan solusi ataupun sehingga memancing emosi dan perhatian warga lain. Nah, sesaat setelah itu terduga pelaku mengalami pengeroyokan oleh beberapa orang dan Kasus ini masih diselidiki polisi. Dari Dompu, Nusa Tenggara Barat, Ahdar Pangeran melaporkan. Seorang remaja diamuk massa di Kota Medan, Sumatera Utara setelah terpergok mencuri tabung gas. Warga resah dengan ulah pelaku yang sering melakukan pencurian. Masih 19 tahun. Warga Rengas Pulau Medan Marelan, Sumatera Utara dibuat resah dengan ulah PM 19 tahun yang kerap melakukan aksi pencurian. Pelaku tertangkap usai menggasak sejumlah gas LPG milik warga setempat. Banyaknya massa sempat membuat petugas kepolisian dari Polsek Medan Labuan sulit mengevakuasi pelaku. Massa emosi lantaran pelaku telah puluhan kali mencuri. Tak cuma tabung gas 3 kg, pelaku juga menggasak HP hingga kusen rumah warga. Pelaku pun telah membuat surat pernyataan namun kembali mengulangi perbuatannya. Ya dia ini tiba-tiba kan waktu anak saya HP udah nggak ada. Nah, memang waktu tengah malam jam berapa? Jam 12 memang seng itu belakang itu bunyi gitu. Memang kan ibaratnya siapa lagi? Baru ini saya kehilangan gitu. Taunya dia ngambil dari mana, Bu? Tetangga saya nampak depan rumah saya itu ada orang naik kereta 2 orang. Ada pengakuan dia sih banyak, handphone, ayam, udah itu, kusen. Maling-maling kampung nih Bang ya? Ya, maling-maling kampung. Pelaku mendekam di Polsek Medan Labuhan. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar melaporkan. Bisa seorang bocah berusia 7 tahun ditemukan tewas mengenaskan dalam kebakaran yang melanda rumahnya di Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara. Orang tua korban menangis histeris mengetahui anaknya menjadi korban. Api dengan cepat berkobar membakar salah satu rumah warga di desa Umbulubalodano, Kecamatan Sidlori, Kabupaten Nias Utara. Ironis dalam kejadian ini seorang anak berusia 7 tahun, anak pemilik rumah ditemukan tewas mengenaskan dari dalam rumah. Orang tua korban menangis histeris saat korban dievakuasi dari puing bangunan yang ludes terbakar. Belum diketahui penyebab dari kebakaran ini karena saat kejadian orang tua korban tak berada di rumah. Warga sekitar juga baru mengetahui adanya kebakaran setelah api berkobar. Lokasi kejadian yang sangat jauh dari pemukiman warga dan tak adanya akses jalan kendaraan membuat warga dan petugas kesulitan menjangkau lokasi kebakaran. Sudah kita dengar informasi tapi terlambat. Karena situasi hasilnya karena terlambat di perjalanan sehingga rumah ini sudah pada angus di dalam api sehingga tidak sempat kita lakukan pemadaman. Saat ini keluarga korban dievakuasi sementara ke rumah warga terdekat. Polisi masih menyelidiki kasus ini untuk mencari tahu penyebab dari kebakaran. Dari Kepulauan Nias, Sumatera Utara, Iman Jaya Lase melaporkan. Pemirsa, hanya dalam 8 menit sepeda motor sport yang terparkir di halaman rumah kos Cempaka Putih, Jakarta Pusat, raib
digasak maling. Pelaku diduga merupakan mantan penghuni kos karena mudah membuka gembok pintu pagar menggunakan kunci duplikat. Aksi pencurian sepeda motor sport dari halaman rumah kos di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat terekam CCTV. Pelaku awalnya membuka gembok pagar rumah memakai kunci. Pelaku lalu menggasak sepeda motor sport nomor polisi B3381PHG yang terparkir di halaman. Sementara rekannya memantau situasi di luar pagar rumah. Pencurian ini diketahui terjadi pada pukul 4 pagi dini hari. Korban baru menyadari motornya hilang saat akan berangkat kerja pada pagi harinya. Pemilik kos menduga pelaku merupakan mantan penghuni kos yang memiliki kunci duplikat karena bisa membuka gembok pagar hanya dalam 3 menit. Curiganya sih udah pernah kesini dia, udah ngekos di sini lama lah, udah punya kunci. Terus dia masuknya gampang juga, terus dia langsung ngambil motor R15. Nah, habis itu langsung pergi dan pagarnya kebuka gitu aja. Dengan menyertakan bukti kepemilikan kendaraan serta rekaman CCTV, korban telah melaporkan kasus ini ke Polsek Cempaka Putih. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Mirsa, seorang wanita menjadi korban pencopetan handphone saat menumpang bus Transjakarta di Senen, Jakarta Pusat. Korban dipepet 3 pelaku ketika hendak turun di halte busway depan Rumah Sakit St. Carolus, Salemba. 2 pelaku ditangkap warga saat akan kabur menggunakan bajai. Dua pelaku pencopetan handphone milik seorang wanita penumpang bus Transjakarta diamankan polisi di pos keamanan usai diamuk warga di Jalan Salemba Bluntas, Senen, Jakarta Pusat. Keduanya tak bisa mengelak karena ditemukan barang bukti handphone milik korban. Pencopetan terjadi saat korban menumpang bus Transjakarta dari Ancol, Jakarta Utara menuju ke Salemba, Jakarta Pusat. Saat di dalam bus, korban telah curiga dengan gerak-gerik pelaku. Korban makin curiga saat dipepet pelaku ketika hendak turun di halte bus Rumah Sakit St. Carolus. Sadar handphonenya di tas digasak pelaku, korban kemudian berteriak meminta tolong hingga menarik perhatian warga. 2 pelaku ditangkap saat mencoba kabur dengan menumpang bajai. 1 pelaku lainnya berhasil kabur. Tadi kan saya mau turun busway nih di Salemba, Carolus. Nah, pas saya mau turun, dia tuh berame-rame kayaknya pakai tas gemblok di depan, terus tangannya begini saya lihat. Jadi gini, set langsung diambil, langsung jalan cepat, saya langsung teriak, "Pak, handphone saya hilang." Nah, supir busway-nya langsung ngejar dia. Udah diteriak-teriakin maling gitu, langsung ketakutan, handphone saya dilempar. Yang nemuin warga. Mencegah aksi massa, kedua pelaku kemudian dibawa ke Polsek Senen untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Mirsa, sesosok mayat remaja wanita ditemukan terbungkus plastik dengan kaki terikat di depan toko bahan bangunan di Cilebut, Kota Bogor, Jawa Barat. Dari KTP yang ditemukan tercecer di lokasi, korban diketahui merupakan seorang siswa SMA, warga Cibung Bulang, Kabupaten Bogor. Warga digemparkan dengan penemuan sesosok jasad wanita terbungkus plastik di depan pintu gerbang toko bahan bangunan di Jalan Raya Cilebut, Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat. Polisi melakukan olah TKP dan memeriksa jasad korban. Didapati kaki korban dalam kondisi terikat. Dari KTP yang ditemukan tercecer di lokasi, korban diketahui adalah Deska Putri, berusia 18 tahun, warga Ciateren, Cibung Bulang, Kabupaten Bogor. Lengkap. Tidak ada mutilasi, tidak ada di semua. Untuk kondisi mayat dalam kondisi lengkap. Kondisinya terikat nggak? Kenapa? Terikat nggak? Kenapa? Terikat bukan? Ada terikat di bagian kaki. Usai olah TKP, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polresta Bogor Kota untuk diotopsi. Dari Bogor, Jawa Barat, Turkon Munawar, iNews melaporkan. Pemirsa, duka menyelimuti keluarga DP, siswi SMA yang ditemukan tewas terbungkus plastik dengan kaki terikat di Cilebut, Kota Tanah Sereal, Kota Bogor. Kepada sang ibu, korban sempat pamit pergi belajar kelompok mengerjakan tugas sekolah.
Warga dan kerabat terus berdatangan ke rumah keluarga korban DP di Desa Cimangu 1, Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor. Siswi kelas 1 SMA ini ditemukan tewas terbungkus plastik di depan pintu pagar toko bangunan di Jalan Raya Cilebut, Tanah Sereal, Kota Bogor. Tragis, jasad ditemukan dengan kaki terikat. Korban ditemukan setelah hilang hampir 24 jam. Menurut Dian, ibu korban, anaknya pamit untuk belajar kelompok Rabu pukul 11 siang. Korban lalu menumpang ojek tak jauh dari rumahnya. Bilangnya mau kemana? Ngerjain tugas. Pamitnya mau ngerjain tugas gitu. Terus nggak pulang lagi. Terakhir itu jam 9. Apa katanya? Pulangnya katanya jam 9 malam. Keluarga korban berharap pelaku pembunuhan bisa segera ditangkap polisi dan diganjar hukuman seberat-beratnya. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat melaporkan. Pemirsa, polisi membekuk 4 orang satu keluarga yang menjalani bisnis narkoba beromset miliaran rupiah. Dari tangan pelaku disita 400 gram sabu dan 128.000 butir pil ekstasi bernilai lebih dari 1 miliar. Pasangan suami istri JH dan AW hanya bisa tertunduk usai ditangkap anggota Polres Jombang karena terlibat peredaran narkoba. Mengejutkan, ternyata anaknya EFR dan menantunya VW masuk dalam satu jaringan pengedar narkoba yang juga ditangkap usai bertransaksi. Dari tangan keempat pelaku ini ditemukan 400 gram sabu dan 128.000 butir pil double L yang nilainya lebih dari 1 miliar rupiah. Keempat pelaku ditangkap atas laporan warga yang curiga dengan bisnis yang dilakukan satu keluarga ini. Dalam menjalankan aksinya, keempat pelaku berbagi peran. Anak dan menantu berperan sebagai pemasok, sementara kedua orang tuanya bertugas sebagai pengedar yang menjualkan barang haram tersebut. Ditemukan total sabu dengan berat 408,93 gram senilai 1 miliar. Dan 128 botol berisi 128.000 butir pil yang disimpan di dalam botol ini. Satu keluarga. Selain keempat tersangka, polisi masih memburu pemasok barang narkoba pada para pelaku. Dari kasus ini, para tersangka terancam dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dan terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus melaporkan. Sudah bercerai namun tinggal serumah, mantan suami membunuh mantan istri karena cemburu. Sergap segera kembali dengan informasi lengkapnya sesaat lagi.